Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Nova Putri Aditya, selaku asisten mahasiswa jurusan S1 Akuntansi, jurusan Manajemen Keuangan, akan menjelaskan mengenai capital budgeting. Apa sih capital budgeting itu? Capital budgeting yaitu keputusan investasi pada barang modal jangka panjang. Jadi pada bab ini kita akan menentukan apakah kita harus melakukan investasi pada suatu aset itu atau tidak. Di sini maka dari itu ada yang namanya capital budgeting yaitu penganggaran modal. Modal yang kita punya apakah harus kita investasikan atau tidak, melihat dari pengembalian yang akan diberikan oleh investasi tersebut. Selanjutnya yaitu klasifikasi usulan investasi ini ada 3. Yang pertama yaitu perluasan. Perluasan itu menyangkut perusahaan itu apakah akan memperluas usahanya dengan menambah area. Misal jika dia punya toko atau punya usaha, apakah dia akan membuka cabang di tempat lain, seperti itu jika perluasan. Lalu jika penggantian itu seperti apa? Penggantian di sini itu mengenai penggantian aset yang berkaitan dengan usaha dari suatu perusahaan. Contohnya yaitu mengganti mesin yang sudah lama menjadi mengganti dengan yang baru, atau mesin yang sudah lama itu dijual lalu kita beli yang baru, seperti itu, untuk mempertahankan suatu usaha yang kita punya. Lalu apa sih keamanan lingkungan ini? Keamanan lingkungan ini yaitu dilakukan dalam rangka untuk bisnis itu membantu lingkungan supaya tidak tercemar. Banyak perusahaan yang mana mereka itu mempunyai bisnis tapi tidak memperhatikan lingkungan. Contohnya misal ya, jika dia punya usaha dalam bidang perlimbahan. Nah, limbahnya ini semerta-merta mereka buang begitu saja, tidak mereka perhatikan apakah itu akan mencemari lingkungan atau tidak. Sedangkan investasi yang berkaitan dengan keamanan lingkungan di sini yaitu untuk memperhatikan lingkungan sekitar supaya tidak tercemar dalam rangka membantu pemerintah untuk menjaga lingkungan, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada jenis usulan investasi. Ada 2, yaitu mutually exclusive project, yang mana itu artinya di mana hanya ada satu proyek yang dapat dilaksanakan karena proyek yang diajukan itu mempunyai sifat yang sama. Misal kita ini mau bangun gedung. Nah, investasinya itu jadi ada 2 vendor atau 2 proyek yang mengajukan ke kita. Kan sama nih, kita sama-sama mau bangun gedung. Hanya saja yang beda adalah vendor yang menawarkan, tapi tujuannya sama, kita ingin membangun gedung. Maka proyek vendor A atau vendor B nih yang kita pakai, yang lebih menguntungkan, seperti itu. Jadi kalau mutual itu kita hanya pilih salah satu karena sifat yang tujuannya yang kita ingin capai itu sama, yaitu membangun gedung. Lalu ada independent project. Independent project ini artinya usulan 2 atau lebih proyek investasi di mana proyek yang satu dengan yang lainnya itu tidak sama sifatnya. Jadi misal nih, kita ini mau buka usaha yang baru, mau buka cabang. Nah, di cabang yang baru ini kita memerlukan mesin. Nah, mesin ini itu kita juga perlu kayak transportasi gitu loh, untuk mengirim barang dan lain-lainnya. Maka kita punya 2 usulan lebih proyek, yaitu kita harus membeli mesin dan transport. Kan ini 2 hal yang berbeda kan. Mesin dan transport ini tidak ada hubungannya. Nah, apakah kita harus membeli mesin dan transport ini secara bersamaan atau tidak? Nah, di sini yaitu jika persediaan atau jika dana yang mencukupi itu masih ada, maka kita akan membeli mesin dan transportasi sebagai penunjang kegiatan usaha kita, seperti itu. Penilaian investasi itu ada 5, yaitu dengan cara payback period,
yang kedua yaitu discounted payback, yang ketiga yaitu profitability index, yang keempat ada net present value, yang kelima ada internal rate of return, yang keenam yaitu modified rate of return. Keenam ini berbeda-beda, mulai dari yang payback. Payback ini secara subjektif, kalau discounted ini lebih kompleks karena dia masih memperhatikan nilai waktu uang, dimana itu sangat penting. Lalu jika profitability index ini akan saya jelaskan selanjutnya. Begitu juga dengan net present value dan internal rate of return dan modified rate of return. Kriteria penilaian investasi yaitu apabila jumlah biaya untuk usulan investasi atau proyek dan hasil pengembalian dari investasi selama umur proyek sudah diketahui, maka usulan investasi dapat dinilai layak untuk dilaksanakan atau tidak layak. Maksudnya gimana nih? Jadi jika kita sudah mengetahui jumlah biaya untuk investasi yang akan kita lakukan dan pengembaliannya itu berapa lama, apakah itu menguntungkan atau tidak, maka jika itu menguntungkan atau positif, maka itu dapat dinilai layak. Tapi jika tidak, maka usulan investasi tersebut dikatakan tidak layak. Maka kita tidak akan melakukan investasi terhadap hal tersebut. Ini payback period yaitu kriteria penilaian investasi yang mengukur periode jangka waktu yang diperlukan untuk menutup semua biaya investasi yang dikeluarkan. Di sini kan ada rumusnya. Jika cash flow atau cash outflow yang kita terima itu sama, maka kita bisa menggunakan rumus yang atas, yaitu PP sama dengan cash outflow dibagi periode cash inflow. Jadi periode cash inflow-nya itu berapa lama sih kita menerima untuk menutup investasi yang kita keluarkan di awal. Misal, kita mengeluarkan di awal itu adalah 200 juta dan setiap tahun kita itu menerima sebesar 20 juta. Ya kan? Maka 20 juta itu untuk menutup 200 juta itu membutuhkan berapa lama, seperti itu. Lalu jika jumlah cash outflow-nya itu tidak sama, maka kita harus membuat yang namanya tabel. Tabelnya itu berisikan, ini adalah contoh tabel di mana di sini untuk cash inflow atau cash yang kita keluarkan itu sebesar 50 juta. Lalu untuk pengembaliannya yaitu sebesar, ini untuk cash inflow-nya tidak sama ya, 20 juta, 20 juta, 15 juta, dan 5 juta. Maka payback period dimana pada sebelumnya yaitu kan tahun sebelum sepenuhnya tertutup itu pada berapa? Jadi ini pada tahun kedua sebelum tertutup ya. Ketika pada tahun ketiga dia sudah tertutup nih, sehingga lebih 5 juta. Lalu investasi yang belum tertutupnya itu sebesar 10 juta. Kita bagi sama arus kas selama tahun tersebut itu yaitu 20 juta tambah 20 juta tambah 15 juta tambah 5 juta, kita bagi 4. Seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya discounted payback period, yaitu kriteria penilaian yang digunakan untuk mengukur jangka waktu yang diperlukan untuk menutup semua dana yang diinvestasikan dari aliran kas yang dihasilkan setelah didiskontokan dengan tingkat biaya modal dari investasi tersebut. Nah, discounted payback period ini sifatnya yaitu jika DPP kurang dari DPP max sama dengan investasinya diterima. Jika DPP lebih dari DPP max, maka investasinya ditolak. Gitu. Jadi di sini ada perhitungan nih. Jadi perhitungannya yaitu kita mengetahui bahwa untuk misal I-nya tuh 5% di sini. I-nya 5%, lalu kita tulis nih cash inflow-nya berapa. Anggaplah kita mengeluarkan nilai sebesar 5 juta. 5 juta ini kita isikan, lalu untuk tahun ke pertama, maaf ini salah. Untuk tahun pertama itu kita mendapatkan 2.200.000. Nah, diskon faktor ini dari mana? Diskon faktor ini dari 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Maka pada tahun pertama yaitu
1 plus I pangkat 1. Sedangkan pada tahun 2 yaitu 1 plus I pangkat 2. Seperti itu. Jika rekan-rekan masih ingat, ini sangat berhubungan dengan present value. Dimana DCF-nya ini yaitu seperti mencari present value. Jika rekan-rekan menghitung diskon faktornya, maka rekan-rekan bisa langsung mengalihkan cash flow dengan diskon faktor ketemu DCF-nya. Lalu kumulatif DCF itu apa? Kumulatif DCF-nya itu yaitu nilai 5 juta rekan-rekan kurangi dari 2.090, maka ketemu 2.910 hingga ketemu di akhir 93.000 seperti itu. Nah, jika sudah ketemu seperti itu, untuk DPP keseluruhan ini bagaimana? DPP keseluruhannya yaitu seperti payback period yang sebelumnya, yaitu di mana tahun sebelum tertutup yaitu tahun pertama ditambahkan dengan jumlah yang belum tertutup yaitu 2.910 dibagi dengan kumulatif dengan DCF-nya. Mohon maaf, dengan DCF-nya yaitu sebesar 3.003. Seperti itu. Jadi saya ulangi, untuk penghitungan DPP-nya yaitu tahun sebelum tertutup yaitu tahun pertama, kita tambahkan dengan kumulatif DCF yang belum tertutup sebesar 2.910, lalu kita bagi dengan DCF setelah tertutup yaitu yang menutup itu sebesar 3.003.000. Yaitu profitability index adalah rasio antara nilai sekarang PI dari aliran kas yang dihasilkan oleh suatu investasi yang didiskonto dengan biaya modal K terhadap aliran kas atau investasi awal yang dirumuskan dengan PI sama dengan total DCF dibagi cash inflow. Nah, untuk total DCF-nya sendiri hampir sama dengan yang tadi, yaitu kita menghitung nilai atau present value dari nilai cash flow yang kita keluarkan. Nah, di sini meskipun cash flow yang kita keluarkan sama, maka DCF-nya pun tidak sama karena kan kita keluarkannya kan pada tahun yang berbeda. Kita menghitungnya sama dengan cara yang sebelumnya, yaitu untuk diskon faktornya yaitu 1 per 1 plus I pangkat S. Sedangkan untuk DCF-nya yaitu kita kalikan cash flow dengan diskon faktornya. Ketika ketemu dengan DCF-nya, kita total nilai DCF-nya berapa. Nah, sedangkan cash inflow-nya sendiri yaitu sebesar 50 juta atau yang kita keluarkan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu net present value. Net present value itu adalah metode penilaian usulan investasi yang mengurangkan nilai sekarang dari aliran kas yang dihasilkan dari suatu investasi setelah didiskonto dengan biaya modal dengan dana yang dikeluarkan untuk investasi tersebut. Metode ini dipercaya dia tuh yang paling objektif karena memperhatikan nilai uang yang diterima, lalu ada peningkatan terhadap nilai perusahaan, seperti itu. Di sini kriterianya jika usulannya itu positif, maka usulan diterima. Jika NPV-nya negatif, maka usulannya tidak diterima. Di sini ada rumus NPV sama dengan cash flow atau cash flow yang 0 yaitu yang kita keluarkan untuk investasi ditambah dengan yang kita dapat selama pengembalian. Di sini saya memberikan contoh di mana ada 2 usulan investasi. Yang satu yaitu pengembaliannya itu secara tetap atau secara sama, dan yang kedua yaitu tidak sama atau tiap tahunnya itu beda-beda. Di sini kita masukkan ke rumus fungsi di mana rate-nya kita isi dengan modal yang kita ketahui itu sebesar berapa, lalu untuk value-nya kita tinggal bikin tabel itu kita tarik dari tahun ke-1 hingga tahun ke-4. Untuk yang tidak sama ataupun sama saja. Kita tetap menarik dari tahun pertama hingga tahun ke-N. Lalu ketika kita sudah tahu nilai NPV-nya itu berapa, di sini kita kurangkan dengan yang kita keluarkan untuk investasi.
Nah, jika di sini kedua contoh ini yaitu sama-sama positif nih, Jasuke sama kebab jamur. Jika sama-sama positif seperti ini, yang kita cari adalah nilai yang terbesar. Maka yang kita ambil yaitu NPV untuk jamur. Kebab jamur kan nilainya lebih besar nih. Jadi bahwa usulan yang akan kita ambil atau kita terima yaitu kebab jamur, seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya internal rate of return. Apa sih internal rate of return? Itu kriteria penilaian investasi yang menggunakan tingkat hasil pengembalian yang diharapkan investor sebagai tingkat diskonto untuk menyamakan nilai sekarang dari aliran kas dari investasi selama umur proyek dengan nilai investasi awalnya. Jika IRR itu lebih besar dibandingkan biaya modal atau sama dengan biaya modal, maka investasinya diterima. Jika IRR itu lebih kecil dibandingkan biaya modal, maka investasinya ditolak. Di sini untuk mencari tingkat diskonto atau IRR itu ada yang namanya trial and error, di mana kita akan menggunakan IRR satunya itu di bawah biaya modal untuk menghasilkan NPV positif, lalu kita akan menggunakan IRR 2 yang mana lebih besar dibandingkan biaya modal untuk menghasilkan NPV negatif. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan ini. Di sini saya memberikan contoh mengenai usulan investasi kebab jamur, yaitu di mana di sini kan kebab jamur ini dia kayak pengembaliannya tuh tidak sama seperti itu. Untuk kebab jamur ini jika kita menggunakan interpolasi, maka IRR yang awal saya gunakan yaitu 5% untuk menghasilkan NPV positif. Lalu untuk menghasilkan NPV negatif saya menggunakan 10%. Lalu kita masukkan ke rumus IRR sama dengan IRR 1 yaitu 5% ditambah NPV satunya yaitu 4 juta sekian dibagi dengan 4 juta sekian dikurangi 600.000 sekian dikali dengan 10% dikurangi 5% yaitu IRR 2 dikurangi IRR 1, maka akan ketemu hasilnya. Nah, di sini ada, jika rekan-rekan menggunakan Excel, rekan-rekan bisa langsung mencari rumus fungsi IRR. Lalu rekan-rekan ketikkan values dari nilai 50 juta hingga 5 juta. Maka akan langsung ketemu hasil IRR-nya itu berapa. Hasil yang rekan-rekan hitung secara manual ataupun dengan Excel akan sama. Untuk Excel, rekan-rekan jadikan persentase. Selanjutnya ada yang namanya modified internal rate of return, yaitu penilaian investasi dengan mencari return yang menyamakan nilai sekarang dari nilai yang akan datang. Aliran kas yang dihasilkan investasi dengan investasi awal. Di sini tingkat diskontonya itu menyamakan investasi awal dengan terminal value. Terminal value itu sama dengan future value. Aliran kas yang dihasilkan dari investasi yang dimajemukkan dengan required rate of return proyek. Lalu usulan investasi diterima jika MIRR itu lebih besar dibandingkan required rate of return-nya. Di sini untuk rumus terminal value-nya yaitu cash inflow, jumlah atau total dari cash inflow itu adalah terminal value atau jumlah dari dari present value, seperti itu. Lalu untuk mencari MIRR-nya sendiri, kita kan tahu PV outflow yang kita keluarkan tuh berapa. Misal saya pakai 50 juta, lalu terminal value-nya berapa, kita taruh deh yang ketahuan dulu. Untuk N-nya saya akan memberikan contoh. Saya memberikan contoh usulan proyek senilai 200 juta
dengan biaya modalnya itu 10%, kita akan menghitung terminal value-nya terlebih dahulu. Terminal value yang kita hitung adalah dari tahun pertama hingga tahun kelima. Di sini, nah, untuk terminal value-nya kita hitung menggunakan future value. Di sini terminal value-nya itu kita menggunakan future value. Kan ini karena tidak sama maka harus kita hitung satu-satu. Untuk 10 juta ini karena untuk N-1 atau kita menggunakan itu yang namanya biasanya jika cash flow-nya sama, maka yang kita gunakan adalah future value annuity ordinary, bukan yang due. Maka N-nya itu dikurangi 1. Maka dari itu kenapa di sini pangkatnya itu 4. Lalu untuk 50 juta kita pangkat 3, untuk 75 juta kita pangkat 2, untuk 70 juta kita pangkat 1, lalu untuk 60 juta yang terakhir kita pangkat 0. Maka ketemu terminal value-nya sebesar sekian. Lalu kita masukkan ke rumus. PV outflow sama dengan terminal value dibagi dengan 1 plus MIRR pangkat N. PV outflow-nya kita tahu 200 juta, lalu terminal value-nya yaitu 279.659.000 dibagi. Ketika sudah seperti itu, maka kita kalikan silang. 279.659 itu kita bagi 200 juta, kita ketemu sekian 1,39. Ketika sudah ketemu, kita akar. Oke, 1 plus MIRR ini sama dengan akar dari 139, ketemu 1,06. Karena sudah ketemu 1,06, maka MIRR-nya ini tinggal kita kurangkan 1,06, kita kurangkan dengan 1, maka ketemu hasilnya 0,06. Dan kita jadikan persen sebesar 6,93%. Karena MIRR itu lebih kecil dibandingkan biaya modal, maka proyeknya diterima. Seperti itu. Sekian dari saya, tetap semangat dan semoga sukses.